Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dinda Putri dari UT UPBJJ Palembang, cabang Pokja Kisam Tinggi dengan NIM 8557869883. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran modul 3, pentingnya kesadaran dan wawasan dalam perspektif global. Kegiatan belajar 1 membahas tentang pentingnya kesadaran dalam perspektif global, dan pembelajaran kedua membahas tentang pentingnya wawasan dalam perspektif global. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Menurut Loren Bagus, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran mengandung arti keinsyapan terhadap ego, diri, atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sendiri. Maka kalau dikaitkan dengan perspektif global, bahwa kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional, dan global. Yang A. Nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun, dalam melaksanakannya, nasionalisme itu tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Nasionalisme secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta tetap perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Nasionalisme harus mampu menangkal perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama. Yang B. Norma dan agama. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, sosial, susila, dan norma lainnya. Semua agama dan norma ini memberikan landasan kepada bangsa kita untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Yang C. Nilai budaya bangsa. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu 1. Kekuatan pertama yang membuat dunia menjadi transparan dan sempit adalah gelombang perkembangan iptek yang amat tinggi. Kekuatan ini antara lain penggunaan komputer dan satelit. Yang kedua adalah kekuatan ekonomi. Ekonomi global yang terjadi saat ini demikian kuat sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dengan mempengaruhi negara lain. Yang ketiga yang paling banyak disoroti saat ini adalah masalah lingkungan hidup. Kita masih ingat tentang peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak dunia. Yang keempat, politik merupakan kekuatan keempat yang dirasakan sebagai kekuatan di negara lain, baik dalam segi politik maupun ekonomi. Perlu kita sadari bahwa globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif karena kita dapat mengambil keuntungan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan negara lain. Akan tetapi berubah menjadi dampak negatif apabila kita tidak mempersiapkan diri dengan berbagai bekal pengetahuan, norma, ideologi yang kuat. Yang kedua, kegiatan belajar 2 membahas tentang pentingnya wawasan dalam perspektif global. Menurut Maka Giansar, agar kita dapat meningkatkan wawasan, maka perlu kita ketahui pendidikan memegang peranan penting. Terdapat 4 hal. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi, mengembangkan kemampuan dan sikap terhadap didik, dan menangani berhadapan dengan situasi baru. Yang ketiga, mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Yang keempat, mengorientasi. Persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang cepat. Kecenderungan bidang lainnya yang ikut dalam arus globalisasi adalah pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam pendidikan
Masalah pokok yang dihadapi dalam pendidikan adalah identitas bangsa. Bentuk dan struktur pendidikan di negara kita dikhawatirkan kurang mampu menjawab tantangan globalisasi. Dalam hal ini, peran pendidikan sangat besar. Pendidikan harus berorientasi ke depan dan membuka wawasan global untuk mempertahankan identitas nasional. Kita memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar, budaya nasional berakar dan berkembang dari budaya daerah. Dampak globalisasi terhadap pendidikan berkenaan dengan bagaimana peranan pendidikan dalam kerangka globalisasi dikaitkan dengan peranan iptek yang dampaknya begitu kuat terhadap globalisasi. Pendapat Hartilaar tentang kondisi yang mencetuskan konsep-konsep inovasi yang dapat meningkatkan wawasan Anda tentang masalah global. 1. Di dalam era globalisasi, kita berada di dalam suatu masyarakat yang kompetitif. Artinya, pribadi dan masyarakat berada pada kondisi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan berkualitas. Yang kedua, masyarakat di dalam era globalisasi menuntut kualitas yang tinggi baik di dalam jasa, barang maupun investasi modal. Kualitas di atas kuantitas. Yang ketiga, era globalisasi merupakan era informasi dengan sarana-sarananya yang dikenal sebagai superhighway. Era globalisasi merupakan era komunikasi yang sangat cepat dan canggih. Era globalisasi ditandai oleh maraknya kehidupan bisnis. Oleh karena itu, kemampuan bisnis manajer merupakan tuntutan masyarakat masa depan. Era globalisasi merupakan era teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus melek digital. Maka kesimpulan dari modul 3 ini adalah perspektif global mengandung dua unsur pokok yang sangat penting, yaitu perlu adanya kesadaran dan wawasan global untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain dalam era globalisasi ini. Maka moto Thinking Globally and Act Locally perlu dihayati betul oleh setiap warga negara Indonesia agar dirinya dapat berperan dalam kehidupan global dan nasional untuk menjaga pengaruh negatif sebagai akibat dari globalisasi ini. Maka warga negara Indonesia harus mempunyai kesadaran dan harus menjaga identitas nasional, identitas diri dan bangsa. Sebagai alat penyaring pengaruh tersebut adalah kesadaran nasional, nasionalisme, agama dan norma, serta nilai budaya bangsa. Kita juga perlu menyadari dan mau menerima kenyataan bahwa bumi kita ini dirasakan makin lama makin kecil disebabkan oleh adanya perkembangan dalam bidang iptek. Walaupun tindakan global perlu ditumbuhkan, namun tindakan dalam lingkup lokal merupakan bagian dari global. Selanjutnya, sebagai acuan, kita dapat melihat bahwa peran keluarga dan pemerintah serta Anda sebagai guru, yaitu menurut Makamin Maka Giansar bahwa peran pendidikan dalam meningkatkan wawasan warga negara Indonesia adalah harus mampu mengembangkan 4 hal, yaitu pertama, kemampuan mengantisipasi, kedua, mengenali, ketiga, mengatasi masalah, keempat, mengakomodasi perkembangan iptek, dan mengorientasi sikap, nilai, dan wawasan. Kita harus menyeleksi nilai budaya kita, mana yang mendukung dan mana yang menghambat proses globalisasi. Misalnya moto mangan, ora mangan kumpul, hujan uang di negeri orang lebih banyak. Baik hujan itu di negeri sendiri, kesadaran wawasan global merupakan unsur pokok yang sangat mendukung perspektif global masyarakat ke arah yang lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.